Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Aurelia dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan membahas materi tentang UUD 1945. Pengertian UUD adalah sebagai sebuah negara Indonesia pastinya memiliki acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negaranya. Agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku, dibentuklah sebuah undang-undang dasar yang dibuat pertama kali pada tahun 1945 dan hingga kini telah mengalami beberapa amandemen dalam struktur isinya. Undang-undang dasar selanjutnya disebut dengan UUD adalah sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. UUD 1945 merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua lembaga negara Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah UUD 1945. Naskah UUD 1945 diterbitkan pada tahun 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Kedudukan UUD 1945 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sumber Hukum dan Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan, kedudukan UUD 1945 berada di garis depan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang kedua, keputusan presiden. Peraturan kewilayahan yang terdiri dari 1. Peraturan daerah provinsi. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Struktur UUD 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah UUD 1945 mengalami perubahan struktural yang signifikan karena UUD 1945 telah 4 kali diamandemen. Bahkan diperkirakan hanya 11% dari total isi UUD yang tetap sama seperti sebelum amandemen konstitusi. Sebelum amandemen, UUD 1945 memuat yang pertama, pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, rangka terdiri dari 16 bab pasal 37 atau bagian 65 peraturan umum. Yang ketiga, pasal ketentuan perahlian, 2 ayat aturan tambahan. Yang keempat, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan bab demi bab. Walaupun bagian deklarasi mengenai UUD 1945 tidak disebutkan secara resmi dalam UUD 1945 pasca perubahan keempat, namun isi bagian deklarasi pada hakikatnya telah dimasukkan ke dalam lembaga dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. Berikut struktur UUD 1945 dalam satu teks atau setelah amandemen keempat. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 yang berbentuk teks 4 alinea. Setiap paragraf pembukaan memiliki arti yang berbeda. Bab pertama, maksudnya, rakyat Indonesia anti kolonial karena kolonialisme tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa
Setiap bangsa berhak untuk merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Bab 2. Memaparkan tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, bab 3 berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah karena anugerah Tuhan dan bukan hanya karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, bab keempat berisi tentang tujuan pemerintahan dan pembentukan negara Republik Indonesia serta pembentukan negara Pancasila. Yang kedua, batang tubuh. Batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian dari isi UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang terdiri dari 37 bab atau 194 ayat. Batang tubuh ini meliputi ciri-ciri esensial berupa aturan tentang identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, ekonomi kerakyatan, hak asasi manusia, struktur kependudukan, dan amandemen konstitusi. Yang ketiga, aturan peralihan. Peraturan peralihan memberikan peraturan pemerintah agar penyesuaian amandemen UUD 1945 berjalan lancar. Aturan-aturan tersebut yaitu yang pertama pasal 1, melegitimasi undang-undang yang berlaku sebelum amandemen konstitusi sehingga tetap berlaku sampai undang-undang pengganti yang sesuai dengan konstitusi disahkan. Yang kedua, pasal 2 memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga yang telah usang setelah amandemen konstitusi untuk terus beroperasi selama aturan-aturan baru dilaksanakan sejak amandemen konstitusi sampai terbentuknya lembaga konstitusi baru. Dan yang ketiga, pasal 3 memberikan legitimasi kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebelum lembaga tersebut dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Dan yang terakhir, aturan tambahan. Peraturan tambahan memuat ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu ditambah dengan peraturan pokok dan peraturan peralihan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang pertama pasal 1 mewajibkan MPR untuk merevisi peraturan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya tahun 2003. Pasal kedua menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sekian pembahasan singkat mengenai definisi dari UUD 1945. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari UUD 1945 saja, namun juga membahas lebih jauh bagaimana sejarahnya, kedudukan, serta strukturnya sebagai sumber hukum utama di Indonesia. Memahami pengertian dari UUD 1945 memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai aturan hukum yang telah susah payah dirumuskan oleh para proklamator negara serta telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai saat ini.